Sebelumnya di Yeze Dozun, Lin Yun, seorang budak pedang berkeinginan untuk memasuki sekte luar. Hal itu bertujuan agar menghapus namanya sebagai seorang budak. Dikarenakan kemampuan Lin Yun hanya stuck di tingkat 2, sehingga sampai sekarang dirinya tidak dapat diterima menjadi bagian dari sekte. Hingga dimana ia tak sengaja bertransplantasi dengan manusia masa depan. Hal itu dipercaya dapat mempengaruhi kultivasi bagi Lin Yun sendiri, di mana diam-diam ia berhasil menerobos ke tingkat 3 dan mencoba peruntungan untuk mendaftar menjadi murid sekti halaman luar. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya? Yuk gaskun, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada akhirnya Lin Yun dapat menyerang Zhao Feng 5 kali. Dengan ini maka Lin Yun meminta janjinya kepada Diaken. Jika Lin Yun berhasil menyerang Zhao Feng, maka dirinya akan diterima di sekte luar. Namun Diaken masih menolak karena Lin Yun tidak pantas berada di sini dan menjadi bagian dari sekte, coy. Sebab Lin Yun adalah seorang budak. Ya, budak tetaplah budak. Kudrat itu bagi Diaken sudah melekat abadi di diri Lin Yun. Benar, Diaken telah membohongi Lin Yun yang seharusnya Lin Yun diterima karena dapat melewati ujian yang diberikan Diaken. Pada kenyataannya Lin Yun tetap ditolak. Sementara itu Zhao Feng yang merasa dirinya adalah murid senior tentu merasa terhina dengan perlakuan Lin Yun sebelumnya, ya kan? Kini Zhao Feng benar-benar mengeluarkan kemampuannya untuk menghancurkan Lin Yun. Menggunakan tekniknya, Zhao Feng langsung menyerang. Di sini Lin Yun mengejutkan semua orang dengan menggunakan teknik tinju harimau. Dengan ini sudah cukup membuat Zhao Feng cacat akibat serangan barusan. Melihat ini ya kan, menambah alasan Diaken semakin kuat untuk menolak kehadiran Lin Yun di sekte ini. Sebab Lin Yun dianggap terlalu kasar terhadap murid sekte luar ini. Di sini Lin Yun tak terima karena merasa dipermainkan oleh Diaken. Sehingga Lin Yun ia lepas kontrol untuk berkata-kata yang membuat Diaken semakin terpancing emosinya. Di sini Diaken akan memberikan Lin Yun sebuah pelajaran. Nah, ketika itulah datang tuan muda sekte Kang Yun yang bernama Bai Yufan untuk menghentikan Diaken. Bai Yufan menganggap perbuatan Diaken salah karena ingin menyakiti Lin Yun yang notabene-nya seharusnya mendapatkan arahan bukan serangan. Diaken pun meminta maaf atas kelakuan dirinya kepada Bai Yufan. Di sini Bai Yufan kemudian merasakan bahwa Lin Yun memiliki bakat yang luar biasa, sehingga atas nama Bai Yufan akan menerima Lin Yun menjadi bagian dari sekte ini. Sebab dari segi jangka panjang, Lin Yun nantinya akan berguna untuk membantu sekte ini. Diaken meski seorang manajer di sekte ini, dirinya tak bisa apa-apa lagi selain mengikuti keinginan Bai Yufan, ya kan? Kemudian Bai Yufan meminta Diaken untuk membawa Lin Yun ke pavilion harta. Singkatnya mereka sudah berada di pavilion harta. Di sini Lin Yun diberikan kesempatan untuk memilih buku yang isinya tentang ilmu bela diri, coy. Lin Yun tahu apa yang harus ia cari, yakni menyesuaikan dengan gaya dan kriterianya bertarung. Yang murni dan ilmu berpedang yang dipilih Lin Yun. Dia akan terkejut dengan buku yang dipilih Lin Yun. Sebab menurut Diaken kedua buku ini sangat sukar untuk dipelajari. Bahkan seorang kultivasi tingkat tinggi saja belum tentu dapat menguasai isi buku tersebut, coy. Namun Lin Yun memiliki caranya sendiri, sebab hanya kedua buku itulah yang menurutnya cocok dengan gaya ia bertarung. Karena Lin Yun sudah memutuskan untuk memilih kedua buku, yakni Yang murni dan ilmu berpedang, maka tidak ada alasan lagi bagi Diaken untuk mengatur Lin Yun. Selanjutnya Lin Yun disuruh memilih pedang. Di sini dia akan merekomendasikan beberapa pedang yang menurutnya sangat cocok untuk Lin Yun. Ketika yang dianggap dia akan cocok, entah kenapa pedang yang diberikan kepada Lin Yun selalu patah.
剑锋怎么了？ Ini semua mungkin berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki Li Yun, coy. Sebab latar belakang Li Yun dulunya seorang pandai besi dalam pengolahan pedang, ya kan? Maka Li Yun tahu pedang mana yang memiliki nilai dan kualitas tinggi. Hingga akhirnya tersisa satu pedang, dan inilah pedang yang diberikan oleh Diakon kepada Li Yun. Ketika di hutan, Li Yun sedang jalan-jalan. Ia merasakan pedang ini sangatlah ringan. Sepertinya pedang ini terbuat tidak 100% dari besi, melainkan ada campuran dari kayu. Meskipun demikian, Li Yun tetap yakin dengan pedang yang ada di tangannya ini. Sehingga ia sebagai seorang pemilik pedang, pertama-tama meminta izin terhadap roh yang ada di pedang ini. Setelah cukup lama berjalan, Li Yun mengingat lagi beberapa bacaan yang ada di buku sebelumnya, ya kan? Yap, Li Yun dapat menggabungkan kedua teknik tersebut, kemudian menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Dimana dengan pedangnya saat ini, Li Yun dapat menghancurkan batu di depannya. Kemudian Li Yun mencoba peruntungan dengan berkultivasi. Nah, hasilnya mengejutkan, di mana Li Yun dapat membuka meridian yang ada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, Li Yun merasakan ada sesuatu di depannya. Benar, ada buah yang dimakan oleh binatang iblis harimau gigi gergaji. Li Yun tahu di hadapannya ini bukan sembarang binatang iblis. Binatang ini diketahui memiliki tingkat 4. Tentu ini akan menjadi ancaman terhadap keselamatan Li Yun yang saat ini hanya berada di tingkat 3. Binatang iblis ini melihat Li Yun langsung menyerangnya. Sepertinya Li Yun akan menjadi santapan di siang hari bagi binatang iblis. Li Yun sempat merasakan ketakutan sebab lawan yang dihadapannya ini seekor binatang monster tingkat tinggi. Tentu secara statistik Li Yun jauh berada di bawahnya. Sampai sini Li Yun sangat kewalahan untuk menghindari amukan dari binatang monster ini, coy. Li Yun juga pasrah jika kehidupannya berakhir sampai di sini. Li Yun kemudian mencoba meladeni dengan menyerang balik binatang monster ini. Nah, dengan demikian Li Yun juga dapat menguasai teknik terbarunya, yakni mengalahkan binatang iblis dengan tinjunya. Dengan dapat mengalahkan lawannya tadi, Li Yun juga mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai harganya, yakni pil iblis. Nah, dengan pil ini maka Li Yun akan mendapatkan uang yang cukup banyak jika dijual nantinya. Sebab pil tersebut terbilang cukup mahal, coy. Tak lama kemudian terdengarlah suara yang tak jauh dari tempat Li Yun berada. Ya, ada Chen dan juniornya. Sepertinya sih mereka sedang berburu binatang iblis, di mana Li Yun mencoba bersembunyi. Namun sayangnya ketika ingin benar-benar pergi, ia malah ketahuan dan disuruh Chen untuk berhenti. Chen tahu bahwa pemuda ini adalah Li Yun, seorang budak pedang. Dan kebetulan Chen juga masih baru mendapatkan pedang pola awan yang ada di tangannya, coy. Chen meminta agar Li Yun memurnikan pedang ini agar hasilnya seperti pedang milik senior Su. Chen juga mengatakan bahwa pedang itu memiliki nilai tinggi, jadi diharapkan Li Yun berhati-hati ketika membawakannya. Di sini Li Yun mulai menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda yang pintar dalam besi. Li Yun mematahkan pedang ini. Sampai sini akhirnya Chen tak bisa apa-apa lagi. Ingin marah pun percuma. Jadi ia berterima kasih terhadap Li Yun sebab dengan patahnya pedang tadi menandakan bahwa pedang itu tidak memiliki yang namanya kualitas. Tapi sih jika kita lihat dari gestur Chen, masih tak terima dengan kelakuan Li Yun barusan, coy. Nah, jadi mana yang benar? Ya entahlah, lihat aja ke depan nantinya, ya kan. Li Yun sampai sini merasakan kontrol emosinya tak dapat dikontrol. Salah satunya dengan mematahkan pedang Chen secara sengaja. Padahal dari hati yang paling dalam, Li Yun tidak ada niatan seperti itu, coy. Jangan-jangan emosinya ini ada sangkut pautnya dengan orang di masa depan. Bisa jadi. Singkatnya, lagi-lagi Li Yun berhadapan dengan binatang iblis. Kali ini dengan kategori berbeda dari sebelumnya, yakni binatang serigala iblis. Di sini Li Yun tak bisa apa-apa lagi sebab jumlah binatang ini cukup banyak, sehingga ia harus terjatuh ke dasar jurang bersama-sama. Sementara itu Zhao Feng mengadu kepada kakaknya Zhao Yun bahwa ia telah dihajar oleh Li Yun. Zhao Yun adalah 10 murid terkuat di sekte Kang Yun, coy. Tentu kekuatannya tak usah diragukan lagi. Dua beradik ini kalau kekuatannya dan juga tabiatnya seperti langit dan bumi. Zhao Yun adalah murid yang terbilang dingin, tidak angkuh seperti adiknya Zhao Feng. Hal itu dibuktikan bahwa ia langsung menyalahkan adiknya. Karena di mana Zhao Feng dianggapnya sangatlah lemah. Andai kuat tentu kejadian ini takkan terjadi, ya kan.
Namun Zhao Feng yang memiliki 1000 alasan agar dibantu kakaknya ini, yakni dengan mengatakan bahwa Li Yun selain mengalahkannya juga menghina keluarga Zhang. Ya, siapapun marah ya kan jika ada seseorang yang menghina nama keluarga termasuk Zhao Yun. Maka dari itu sifat dinginnya langsung mendidih dan akan membantu Zhao Feng memberikan pelajaran terhadap Li Yun. Sedangkan Li Yun, alhamdulillah dirinya masih selamat. Di sini ia terjebak di dasar jurang. Nah, ketika itu ia tak sengaja melihat ukiran yang bertulisan tata cara bela diri. Li Yun meyakini bahwa tulisan itu diukir oleh orang-orang terdahulu. Li Yun pun langsung mempraktekkan dan dapat menguasainya. Ya, hal ini sebuah kabar gembira baginya, di mana sedikit demi sedikit Li Yun mulai berprogres ke tingkat lebih tinggi lagi ya kan. Tapi satu masalahnya, bagaimana cara ia keluar dari jurang? Untungnya ada temannya Dong Yuan yang menolongnya. Dong Yuan tahu bahwa Li Yun diterima di sekti dan juga mengalahkan Zhao Feng. Seperti biasa jika mereka bertemu, Dong Yuan dan Li Yun menguji kemampuan mereka masing-masing. Sehingga terjadilah pertarungan mereka terlihat seperti benaran alias no setting coy. Terlihat Li Yun lebih unggul ketimbang Dong Yuan, hingga dimana Li Yun tak sengaja hampir menjatuhkan temannya ini ke jurang. Tentunya Li Yun dapat menyelamatkannya. Karena hari sebentar lagi malam, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di sini banyak pembicaraan yang mereka bahas, salah satunya rencana untuk makan-makan. Dan satu, Li Yun tidak tahu bahwa Zhao Yun sedang mengintai nyawanya. Dan film pun bersambung.